Assalamualaikum, hai salam kenal, saya Kania Salsa dari kelas 12 MI Abidi. Di video ini saya akan menjelaskan strategi penyebaran Islam di Indonesia. A. Pengertian strategi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam kaitannya dengan dakwah dan penyebaran Islam adalah kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik atau para dai dalam mendakwahkan dan mengembangkan ajaran agama Islam di Indonesia. B. Strategi penyebaran agama Islam di Indonesia. Strategi yang pertama melalui perdagangan, ada di jalur selatan melalui Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Ya. Kemudian melalui jalur utara melalui Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, dan Indonesia. Selanjutnya, para mubalik melakukan kontak perdagangan. Adanya kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 hingga 16 Masehi. Arab, Persia, India, dan Cina telah lama menggunakan jalur laut sebagai jalur perdagangan. Menurut Tom Pires, pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang saat itu belum memeluk Islam. Mereka mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mulah-mulah dari luar sehingga jumlah mereka semakin banyak. Mereka menjadi komunitas muslim di lingkungannya sendiri. Setelah memiliki keturunan, lingkungan Islam semakin luas sehingga timbul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Selanjutnya melalui tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran atau cara mendekatkan diri kepada Allah. Pengikut tasawuf disebut sufi. Para sufi ini ciri khasnya adalah hidup dalam kesederhanaan. Mereka menghayati hidup berbaur di tengah-tengah masyarakat sehingga memudahkan mereka mengajarkan agama Islam. Tasawuf lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran agama Islam. Pengajarannya mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas di masyarakat. Mereka ini mahir dalam hal-hal magis dan punya kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang menikahi putri-putri bangsawan setempat. Dan tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi ini ternyata memiliki persamaan dengan beberapa pemikiran dari tokoh sufi yang sebelumnya agama Hindu, sehingga agama Islam mudah diterima dan dimengerti pada waktu itu. Adapun di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan beberapa pemikiran pra-Islam waktu itu adalah Hamzah Fansuri dari Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung dari Jawa. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu melalui perkawinan. Tersebarnya Islam di Indonesia tidak terlepas dari hubungan perkawinan antara wanita muslim dan keturunan raja atau bangsawan lokal. Hanya saja para putra bangsawan harus diislamkan terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya, perkawinan antara seorang mubalik dengan putri raja atau bangsawan, para putri raja atau bangsawan harus diislamkan terlebih dahulu. Melalui jalur perkawinan ini, mereka yang mempunyai status sosial dan ekonomi yang kuat memberikan pengaruh besar dalam lingkungan di masyarakat. Sebagai contoh diantaranya, Brawijaya dengan Putri Campa melahirkan Raden Fatah, Raden Rahmat dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten. Kemudian yang keempat ada jalur pendidikan. Para mubalik dengan ilmu tinggi biasanya menjadikan rumah, masjid, atau langgar sebagai pusat pengajaran Islam. Di antaranya adalah Ibnu Batutah Al-Mu'azzab Rihlah Ibnu Batutah. Bahkan menurut catatan Ibnu Batutah, dalam karyanya dijelaskan bahwa ketika beliau berkunjung ke Samudra Pasai pada 1354 Masehi, beliau mengikuti raja melakukan diskusi dalam bentuk halakoh atau membentuk lingkaran di masjid usai sholat Jumat hingga asar. Masjid menjadi tempat pendidikan paling awal. Kemudian ada pesantren. Agama Islam terus tersebar ke seluruh penjuru tanah air sehingga banyak penduduk menjadi muslim. Tidak mengenal status sosial dan kasta di dalam pesantren. Para santri diperintahkan melanjutkan dakwah di lingkungannya setelah dianggap mampu menyerap pengetahuan agama yang baik. Pesantren yang berdiri pada masa pertumbuhan Islam antara lain pesantren Sunan Giri. Masyarakat Hitu atau Maluku banyak berdatangan ke pesantren Giri. Sunan Giri dan santrinya pernah diundang ke Maluku untuk memberi pelajaran tentang Islam. Selanjutnya pesantren Raden Rahmat atau Ampel Delta.
Strategi yang kelima ialah politik, hubungan politik antara ulama dengan kerajaan. Pertama, ulama berhasil mengislamkan raja berdaulat dan membawa pengaruh pada lingkungan kerajaan. Corak kerajaan bergeser dari Hindu-Buddha menjadi Islam. Menurut sumber-sumber Cina, tahun 718 Masehi, Raja Sriwijaya bernama Srindravarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari kekhalifahan Bani Umayyah. Beliau meminta dikirimkan dai yang dapat menjelaskan Islam kepadanya. 2 tahun kemudian, beliau beralih agama dari Hindu menjadi Islam. 2. Ulama membantu berdirinya kerajaan baru yang langsung bercorak Islam dan mengembangkan pengaruhnya ke kerajaan lain. Terjadi karena kerajaan tersebut didirikan oleh raja-raja muslim yang didukung penuh oleh para ulama, seperti Kesultanan Perlak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, dan sebagainya. Sampai beberapa dekade, kerajaan-kerajaan Islam Nusantara memiliki wewenang dan kekuasaan penuh sebelum datangnya penjajahan. Sejak saat itu, situasi politik menjadi berubah dan peran ulama mulai bergeser dari ranah politik kerajaan kemudian beralih membangun kekuatan sosial budaya di tengah-tengah masyarakat. Strategi yang terakhir yakni kesenian. Penerimaan Islam oleh masyarakat Indonesia berkaitan dengan corak Islam sufistik yang berkembang dari Persia dibandingkan dari Makkah dan Madinah. Mudah diterima karena sesuai dengan kebudayaan lokal. Di antaranya ada Sunan Kudus, menggunakan sapi atau hewan suci umat Hindu sebagai media dakwah di masyarakat sekitar Kudus. Kemudian ada Sunan Kalijaga yang menciptakan perayaan sekaten atau syahadatain untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan gamelan yang ditabuh di Masjid Agung Demak. Menciptakan tokoh dari cerita wayang yang diselaraskan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, Sunan Giri menciptakan kitab ilmu falak yang disesuaikan dengan alam pikiran Jawa. Kemudian diubah oleh Ronggo Warsito dengan nama Serat Widya Pradana. Selanjutnya, Sunan Bonang menulis ajaran tauhid dan tasawuf dengan bahasa sastra yang kemudian dikenal dengan Serat Bonang. Baiklah, selesai sudah kita belajar mengenai strategi penyebaran Islam di Indonesia. Jangan malas untuk belajar hal baru dan jadikanlah hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dimengerti. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.